Pidato kenegaraan menjadi rangkaian menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahunnya. Poin-poin penting selalu disampaikan dalam pidato kenegaraan. Kita bahas malam hari ini bersama Andi Alfian Malarangen, juru bicara Presiden Indonesia periode 2004-2009 maksud saya. Bang Andi, selamat malam. Selamat malam, salam sehat selalu. Salam sehat, terima kasih Bang Andi. Ngomong-ngomong soal pidato kenegaraan hari ini ya, berhubung kita ada di situasi, berhubung kita ada di kondisi yang ya seperti ini sekarang pandemi COVID-19, seberapa optimistis kita bisa menghadapi kemudian melawan pandemi ini Bang Andi, Anda lihat? Pertama saya senang tadi melihat Pak Jokowi masih tetap semangat dalam pidato kenegaraannya, tetapi kalau kita lihat masih belum jelas bagaimana strategi dan semangat itu bisa disalurkan untuk meyakinkan bahwa pemerintah siap menyelesaikan masalah-masalah bangsa, terutama mengenai pandemi dan kemerosotan ekonomi. Ini yang belum kita lihat sebenarnya rencananya kemana dan bagaimana pemerintah bisa menjalankan itu. Oke, rencananya kemana? Artinya kerangkanya belum bisa dibaca atau gimana nih Bang Andi, Anda lihat? Iya, kita belum lihat bagaimana tas prioritas yang ada dan misalnya tentang kesehatan, apa yang akan dilakukan. Tadi dibilang mau membangun lab, rumah sakit, tapi berapa banyak, di mana dan kapasitas berapa? Misalnya untuk testingnya berapa, yang kapasitas yang bisa dicapai dalam waktu dekat, dan kemudian juga rumah sakit daya tampungnya, dan bagaimana kurva itu kemudian bisa dinormalkan atau di flattening the curve. Dan kemudian bagaimana pula mengatasi masalah kesehatan tapi juga sekaligus masalah ekonomi ini. Sequencing antara kesehatan dan ekonomi juga tidak dijelaskan bagaimana pemerintah akan menjalankannya. Jadi tetapi semangatnya ada. Tinggal bagaimana semangat itu diterjemahkan dan bisa meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah siap menjalankannya. Oke, saya kasih Anda sedikit petikan ya. Kalau tadi kita lihat sebegitu panjang pidato kenegaraan disampaikan bahwa krisis memberikan momentum kita untuk mengejar ketertinggalan, untuk melakukan lompatan transformasi besar Bang Andi dengan melaksanakan strategi besar. Itu yang kemudian beberapa kali di-highlight oleh Presiden dalam pidato kenegaraan pada hari ini. Seberapa realistis untuk bisa mewujudkan itu tadi isi pidato kenegaraan hari ini terkait dengan harapan kita, harapan bangsa Indonesia bisa menjadi negara maju di usianya 100 tahun. Artinya ada 25 tahun lagi untuk menjadi negara maju dan menjadikan kondisi pandemi sekarang ini sebagai turning point. Saya khawatir kata-kata lompatan-lompatan besar akan diterima masyarakat sebagai sesuatu yang agak aneh ketika kita sedang berada di ambang resesi ekonomi. Dan ketika Anda berada di resesi ekonomi, memang posisinya adalah bagaimana melakukan supaya dampaknya terhadap masyarakat ini minimal. Dan bagaimana upaya pemerintah untuk menciptakan social safety net, tetapi juga berhubungan dengan sequencing penanggulangan kesehatan bersamaan juga dengan ekonomi. Ini yang tidak jelas, lompatan besar diutarakan, tapi bagaimana dilakukannya. Dan kemudian kalau kita lihat pada tahun 98, ketika muncul krisis ekonomi, memang melahirkan momentum untuk melakukan reformasi. Inilah yang kemudian kita nikmati sekarang, reformasi di dalam bidang politik, reformasi di bidang ekonomi, dan struktur-struktur kelembagaan negara. Nah, kalau pemerintah mengatakan membuat lompatan-lompatan besar dalam konteks bahwa transformasi ekonomi tertentu, ini kita belum lihat mana transformasi. Karena krisis menghendaki juga ada extra measure. Yang sekarang extra measure yang diberikan kepada pemerintah adalah pemerintah membuat perpu tanpa misalnya melalui DPR. Jadi perpu itu kalau kita lihat di negara-negara demokrasi lain, bahkan di Amerika, melalui Kongres. Kalau di Indonesia kita berikan kesempatan pemerintah menjadi pemimpin dan melakukannya dengan perpu. Juga diberikan kesempatan untuk melakukan defisit yang tidak ada batasnya. Kemudian juga ada tentang imunitas bagi penyelenggara negara dalam menjalankan berbagai macam program-program itu. Nah, tapi bukan cuma di sini, itu cuma jalan awal, tetapi transformasi yang ingin dilakukan ini yang belum kita dengar. Itu kalau kita melihat bahwa di sini momentum untuk memperbaiki diri.
Oke, artinya masih ada 25 tahun lagi dengan ini, apakah Anda optimistis dan juga realistis untuk kita masyarakat Indonesia mencerna bahwa betul ada lompatan itu, kemudian ada transformasi itu? Jadi ini waktu Presiden SBY ketika saya menjadi juru bicara beliau, kita juga menghadapi krisis tahun 2008. Betul. Dan tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi mencapai 6,02 atau 01%. Lalu kemudian turun karena krisis menjadi 4,8%. Tetapi setelah itu tahun berikutnya sudah naik lagi kembali 6,2%. So kita lihat ada V-shape, ada bentuk pertumbuhan itu menjadi kayak V, jadi semacam begini, turun tapi cepat naik lagi. Nah, kita perlu melihat bagaimana strategi pemerintah untuk kembali juga menjadi V-shape seperti tahun 2008 dan sampai menjadi U, bentuk U. Jadi mendatarnya di bawah kelamaan baru naik lagi. Yang lebih bahaya lagi kalau dia menjadi L-shape. L-shape itu turun ke bawah lalu mendatar di bawah, tidak tahu di mana ujungnya. Nah, ini kita mau lihat sebenarnya apa strategi pemerintah untuk kembali menjadi V-shape seperti tahun 2008 dulu. Oke, terlepas dari strategi-strategi pemerintah tadi dalam pidato kenegaraan, kita juga penasaran strategi untuk menyiapkan pidato kenegaraan ketika dulu Bang Andi masih menjabat sebagai jubir itu seperti apa sih sebenarnya persiapan pidato kenegaraan? Kan ini menjadi satu rangkaian penting ya menjelang setiap tahun menjelang peringatan kemerdekaan ya. Kemudian esensinya, substansi pidato kenegaraan mungkin bisa di-share Bang Andi. Jadi pada waktu Pak SBY memang ada dua hal di dalam pidato kenegaraan itu yang kemudian serangkaian dengan pidato pengantar APBN. Ada yang berupa data-data, itu ya datang dari kementerian-kementerian, yang kemudian diramu oleh staf presiden di istana untuk memberikan arahan ke arah mana pemerintahan, kebijakan, dan pembangunan ke depan pada 1 tahun ke depan. Jadi itulah fungsi dari pidato kenegaraan. Itu kesempatan bagi presiden sebagai pemimpin kepala negara, kepala pemerintahan, menjelaskan kepada rakyatnya, bukan hanya kepada anggota MPR atau anggota DPR, tetapi kepada rakyat tentang arah dari pemerintahan negaraan ke depan. Nah, ini yang kemudian harus dirumuskan bersama-sama dengan presiden untuk oleh staf-staf presiden, tetapi bersama-sama dengan presiden, sehingga presiden juga mengerti dan kemudian memang menjadi fokus dari perhatian dari presiden. Adapun data-data seperti yang diantarkan dalam APBN itu data standar, cuma mengatakan alokasi anggaran sekian-sekian. Tapi apa yang ada di balik dari alokasi anggaran itu perlu dijelaskan oleh presiden. Oke, berapa lama perumusannya untuk meracik ramuan itu biasanya? Cukup lama, karena kalau data-data ini kan harus dikumpulkan seperti misalnya dua bulan sebelumnya kementerian-kementerian itu sudah memberikan data, kita sudah minta untuk data-data supaya kita mempunyai gambaran jelas apa yang terjadi secara faktual di berbagai macam kementerian-kementerian dan apa program-program yang sudah dijalankan sampai seberapa jauh program-program itu telah dijalankan. Tetapi kemudian yang kita harus kembali dalam kerangka dari program strategi presiden yang dijelaskan baik dalam waktu kampanye dulu maupun juga kemudian dalam pemikiran perkembangan presiden. Misalnya Pak SBY dulu ada triple strategi, pro pool, pro job, pro growth, tapi kemudian ditambah lagi pro environment. Sehingga dalam konteks itu dan kemudian ke arah mana yang diinginkan oleh presiden dalam 5 tahun ke depan. Misalnya kalau kita lihat apa hubungannya dengan program-program presiden pada waktu kampanyenya dulu, misalnya Nawacita dan sebagainya. Juga bagaimana dengan situasi sekarang yang tentu saja berbeda pada waktu dirumuskan program-program tersebut. Bagaimana dengan misalnya program-program yang tanda kutip mercusuar seperti misalnya ibu kota negara yang tidak pernah kita dengar lagi dari presiden. Apakah itu diberhentikan atau tidak diberhentikan dalam konteks pandemi sekarang ini? Ini yang tampaknya mungkin teman-teman memerlukan masyarakat semuanya ingin mendengar langsung dari presiden, bukan hanya dari pembantu-bantunya, menteri-menteri. Itulah gunanya pidato kenegaraan. Oke, itulah gunanya pidato kenegaraan. Jangan sampai hanya menjual kata-kata saja, tapi itu juga ya, substansinya, esensinya itu yang kita tunggu. Terima kasih Bang Andi Malarangeng sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam.